Yesus mengingatkan kita tentang hukum yang utama, yaitu hukum cinta kasih. Kita diajak untuk mengasihi Allah dan sesama kita secara tulus, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 22 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menghendaki kami selalu memperbarui diri dengan daya Roh-Mu. Kami mohon, semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan di dalam hati kami, untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita tentang hukum yang utama, yaitu hukum cinta kasih. Kita diajak untuk mengasihi Allah dan sesama kita secara tulus, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Meskipun soal hukum ini kita sudah berulang kali mendengarnya, tetapi untuk melaksanakannya bukanlah perkara yang mudah. Lebih-lebih untuk mengasihi sesama yang pernah mengecewakan hidup kita. Ini tidak gampang. Pasti ada perasaan ingin membalas, ada perasaan benci, dendam, dan lain sebagainya. Kita lebih senang mengasihi orang yang mengasihi kita juga, yang tidak bertentangan dengan kita, dan orang-orang yang selama ini memberi banyak hal kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua diajak untuk meneladan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam karyanya Ia menunjukkan kasih-Nya itu kepada siapapun, menyembuhkan banyak orang sakit, membela orang yang lemah, dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun begitu, Yesus tidak lupa
untuk mengasihi Bapaknya dengan berdoa dan taat akan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengasihi Allah, tetapi kita membenci sesama kita. Atau mengasihi Allah dan sesama kita, tetapi tidak pernah kita berdoa bersatu dengan Tuhan kita itu. Hidup yang berimbang dalam mengasihi Allah dan sesama akan membuat hidup kita ini penuh dengan berkat. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan lewat kepedulian dan cinta kasih kita kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu yang begitu besar dapat kami bagikan untuk sesama kami tanpa pilih kasih, termasuk kepada orang-orang yang telah menyakiti hidup kami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.